Permainan ini tuh gak bisa lanjut. Ada mayat di situ. Lu yakin pada mau lanjut? Kok lu pada diem aja sih? Lu yakin masih mau lanjut? Ini gak bisa lanjut lagi ini. Bukankah udah sudah jelas sebelumnya? Kita di sini bermain blackjack. Yang kalah akan kami singkirkan. Dan yang menang akan berubah hidupnya. Di sini angka 21 merupakan potongan takdir bagi kalian. Tapi ingat, terlalu mengejar kesempurnaan, maka Anda akan jatuh terpleset ke dalam jurang. Dan setiap kartu yang kuberikan kepada kalian merupakan penentuan bagi nasib kalian. Apakah kalian akan mendapatkan segalanya atau hilang dalam kehampaan? Dan ingat, kalian boleh menggertak takdir. Tapi takdir tidak pernah menggertak. Relax saja dulu untuk ronde selanjutnya. gak ada anjing. Anjing. Lebih baik kita lanjutkan game ini. Seperti kata pepatah di dunia investasi, high risk, high return. Kalau begitu, mari kita lihat. Lulusan terbaik University of Sydney memenangkan ronde selanjutnya. Pemilik perusahaan sebesar TBK ternyata nyaris kecil ini. Lu semua tuh bakal kalah. Gue yang menang. Lo pastiin ya, gue bakal dapet apa yang lo janjiin. Permainan sederhana, sepasang angka, peluang yang bisa dihitung. Sebenarnya ini bukan soal keberuntungan, ini hanya matematika, statistika, dan probabilitas. Kalau begitu sudah jelas. Permainan akan kita lanjutkan. Mari kita mulai. Kartu-kartu ini seperti pedang tajam yang siap menjatuhkan vonis. Mari kita lihat, domba mana yang akan diburu serigala kali ini. 10. Gak usah panik bos, kartu kedua lu bisa aja bagus. Lo diem ya. Gua di sini jauh di atas lo ya anjing. Jabatan lo tuh gak ada apa-apa dibanding gua. Lo tuh cuma financial advisor. Lo tuh digaji sama atasan lo. Gak usah berisik lo. Lo tuh di sini kalau makin baik bacot, lo tuh semakin kelihatan lemah. Lo tahu nggak? Lemah lo bilang. Di sini gue yang paling berkuasa ya anjing. Gue yang paling punya kuasa. Gue bisa bayarin lu semua, gue bisa beli lu semua. Mending lu urusin aja deh
narkoba lo itu. Lo tahu kan, kalau lo tuh nggak ada tempat di muka bumi ini. Orang-orang seperti kalian itu mengandalkan naluri. Sedangkan gue hanya perlu menghitung langkah-langkah yang tepat. Satu kartu, satu peluang, satu kemenangan. Sesimpel itu. Jadi, hit or stay. Hit. Hit. Bust. Mari kita lihat kartu saya. 8. Tuhan masih berpihak kepada kalian berdua. Satu persatu pion catur berjatuhan, mendekatkan kita kepada akhir permainan. Ya ampun. Lihat wajah lo. Lo itu udah kayak tikus keperangkap tau gak? Lo bisa sejauh ini itu pasti karena cuma modal beruntung. Jaga mulut lo ya. Ini cuma permainan. Dan semua orang bisa kalah di meja ini. Termasuk orang kayak lo. Ini tuh bukan permainan untuk orang yang gak punya masa depan kayak lo. Orang-orang yang ragu. Gue yakin orang-orang kayak lo itu pasti selalu nyari celah buat lari. Asal lo tahu ya, keluarga gue hancur karena lo, karena obat yang lo kasih. Jadi Tuan Vic, keluargamu pengguna narkoba juga. Gue tahu persis orang yang masukin obat itu ke rumah gue. Jangan kira gue nggak tahu kalau lo bukan dalangnya. Pasti lo kan dalang yang buat keluarga gue hancur, anak gue kehilangan dirinya, anak gue kehilangan masa depannya. Itu semua karena lo. Ada tanggapan, Tuan Bram? Lu punya kuping dengar ya. Gua di sini buat ngejalanin bisnis gua doang. Gua nggak pernah memaksa siapapun. Dan mereka pun juga udah memilih pilihan dia sendiri. Pilihan. Lu bilang itu pilihan. Lo kira anak gua punya pilihan? Lo kira gua punya pilihan waktu gua ngeliat keluarga gua hancur pelan-pelan? Bro, dunia ini emang keras bro. Siapapun orang di dunia ini menjalankan semuanya untuk bertahan hidup. Di situ gua juga. Gua ngelakuin itu buat bertahan hidup bro. Jadi, ayo lanjutkan. Biarkan kartu yang menentukan siapa yang benar di antara kalian. Ace. Dan lo berusaha menyamakan diri lo sama gue.
Lo sadar nggak? Kalau lo tuh gak guna di sini. Gua jauh lebih sering nyaksiin kekalahan daripada lo merayakan kemenangan. Mending lo diem, lo gak usah neken gue ya. Lo itu cuma orang sombong yang cuma ngeliat jurang di depan mata lo sendiri. Jurang. Lo bilang jurang. Kalaupun ada jurang di sini ya, gua kasih tau aja sama lo, udah pasti lo duluan yang jatuh. Gue cuma mau lihat dari atas kejatuhan lo. Adakah hit yang bisa saya dengar, tuan-tuan? Kita lihat aja siapa yang jatuh lebih dulu. Hit. Tuan Brown, lo gak perlu nunggu waktu lebih lama lagi ya. Karena waktu lo dikit lagi habis. Stay. Hit. Jadi Tuan Brown masih ingin mengadu nasib? Atau kau sudah cukup dekat dengan jurang untuk hari ini? Hit lagi. Saya paham, Tuan Brown. Kau pikir kau masih berpegang kepada keberuntungan dan harapan. Tapi kartu-kartu ini hanya berpegang kepada kebenaran. Dan kebenaran itu mungkin sedang menunggumu untuk dihancurkan. Mending lo pastiin aja kalau lo punya cukup kartu. Karena dia bakal nih ngabisin kartu yang ada di meja ini sampai kosong. Bacot banget anjing. Stay. Seperti yang kita tahu, tuan-tuan, satu kartu dapat merubah segala keadaan. Dua, yang membuat jumlah kartu saya menjadi 13. Dan seperti yang kita tahu, tuan-tuan, di bawah 17, maka saya harus mengambil kartu lain. Sekarang kita lihat siapa yang masih mendapatkan keberuntungan dan siapa yang tertinggal di dalam kehampaan. Enam. Itu berarti jumlah saya menjadi 19. Di bawah Tuan Brown, yaitu 20. Dan di atas Tuan Vic yang berjumlah 18. Tuan Vic. Sepertinya kartu tidak mendengarkan ego, kan? Tunggu dulu. Kalau lo biarin gue hidup, gue bisa ngasih lo segalanya. Uang, bisnis, atau apapun yang gak pernah lo bayangin sebelumnya, oke?
Gue bisa ngasih tau lu siapa yang lu harus deketin. Gue bisa ngasih lu koneksi. Gue bisa bukain pintu lu buat masa depan lo. Dan pastinya lebih banyak daripada lu kerja sama si bandar ini. Keangkuhanmu tidak ada gunanya lagi di sini. Kita hanya bermain dengan satu aturan. Dan siapa yang kalah akan dibayar dengan harga yang sesuai. Tunggu Tuan. Kita bisa bicarakan kan? Kita bisa bicarakan kan? Gua sama lo tuh sama. Kita banyak kemiripan. Gua di sini itu karena kejebak. Gua gak bodoh, ya. Gua bisa bantuin lo. Gua bisa perluas koneksi lo. Gua bisa kenalin lo ke klien-klien yang lo belum pernah kenalin sebelumnya, ya. Jadi jangan bunuh gua dulu. Jangan bunuh gua dulu. Semoga ini menjadi pelajaran buatmu, Tuan Vic. Bahwa nasib itu tidak berpegang dengan siapa-siapa dan tidak berpihak dengan siapa-siapa dan tidak melihat siapa yang di atas. Bahkan mereka yang di atas biasanya jatuh lebih dalam. Tunggu! Biarin gua! Kita lihat apakah kartu ini dapat bertahan. Permainan selanjutnya bukan hanya tentang keberuntungan, tapi keberanian untuk menerima nasib. Kenapa ada orang-orang yang mau mainin permainan gila ini? Seputus asakah mereka sampai mau ikut permainan ini? Seorang pembunuh bayaran yang gagal untuk menjalankan tugas dari klien sebelumnya. Seorang konsultan finansial yang membutuhkan uang untuk menyuap aparat hukum. Dan pemilik perusahaan TBK yang ingin menyelamatkan perusahaannya. Tapi gimana pun lu tuh nggak pantas ngelakuin mereka kayak gitu. Tuan Brown, biar ku beritahu sedikit tentang meja ini. Meja ini telah menyimpan banyak cerita. Ada yang datang dengan harapan, dan ada yang datang dengan ketakutan. Ketika seorang berdiri di tepi jurang, melihat dari kegelapan mengintip harapan, pilihan hidup dan mati tidak lagi semenakutkan itu. Mereka rela berkorban segalanya. Mereka rela berkorban harta, tahta, harga diri, dan bahkan nyawa. Udah, mending lu diem. Cepat bagiin kartunya ke gua. Gua udah muak sama lu. Cepat bagiin kartu ke gua dan gua selesai sekarang. Jadi begini Tuan Bell. Permainan ini layaknya seperti perang. Dan saya adalah raja. Raja selalu berada di atas, mengontrol pasukannya dengan penuh kekuatan. Dan kau memulai dengan ace, simbol dari fleksibilitas. Dia bisa menjadi pahlawan atau hanya pengkhianat. Dan selanjutnya ada 7. Angka keberuntungan. Jadi posisi Anda 8 atau 18. Hit or stay. Hit. Tunggu. Sebelumnya, bolehkah saya melihat kartu Anda terlebih dahulu?
Sepertinya kita melanggar aturan. Tapi untukmu Tuan, mari kita tunjukkan. Dan di sini Jack bergabung dengan Raja. Jack adalah pengawal setia Raja. Selalu bersama Raja, berada di samping. Pasukan ini hampir tak terkalahkan, Tuan. Jadi kita kembali. Hit, step. Hit. Ah, 21. Blackjack. Kau berhasil melewati badai dan menghindari pasukan. Ketenangan, keberuntungan, dan kesempurnaan kartu semuanya berpihak kepada aku sekarang. Kau menang. Bravo, bravo. Lucu banget meja ini. Masih tekanan, musik beranian gua, dan ngambil banyak nyawa orang-orang yang gak bersalah. Dan apa akhirnya? Meja ini milik gua sebagai pemenang terakhir. Tuan Bram, kau pikir saya bodoh? Maksud lo apa? Apa lo udah puas ngeliat gua mau ngancurin rencana busuk lo ini buat permainan ini? Kau bukan Tuan Brown yang saya undang ke sini. Kau hanya seorang pria yang kehilangan segalanya karena racun yang mereka sebarkan. Tapi saat kesempatan muncul, kau mengambil kesempatan itu. Kau membunuh Tuan Brown, mengambil identitasnya, dan kau ke meja ini seolah-olah kaulah Tuan Brown yang sebenarnya. Sangat berani, dan putus asa. Mereka semua udah ngancurin hidup gua, dan gua udah gak punya apa-apa lagi. Kalau misalkan emang permainan ini adalah jalan terakhir gua bakal ambil resiko apapun untuk ngebenerin hidup gua. Keputusasaan itu sering menghasilkan tindakan yang sangat mematikan. Tapi kau tahu apa yang membuatku kagum padamu, Tuan Brown? Atau siapapun kau? Keahlian. Kau melakukan itu dengan sempurna. Dan keahlian itu tidak seharusnya dibuang begitu saja. Udah, lu mending diam. Cepetan, kasih hadiahnya ke gua sekarang. Kasih semua uang yang lu punya ke gua sekarang juga. Dua jalan terbuka untuk. Jalan untuk seorang pemenang dan jalan untuk seorang penguasa. Jika kau memilih ini, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Satu peluru, satu nyawa. Dan meja ini akan dalam kendalimu. Tapi ingat, tidak ada jalan kembali. Meja ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Dan di sini ada cek yang berisikan uang, kebebasan, dan bahkan kesempatan untuk merubah hidupmu. Jadi, apa yang Anda pilih? Apakah
Anda memilih untuk mendapatkan segalanya, namun akan terlupakan dari meja ini. Atau kau mengambil tahtaku dengan segala darah dan keberanian untuk memimpin kembali permainan. It's your choice.